Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulah rabbi zidni ilman wa rizqan fahma. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia Allah. Sore ini kembali kita melanjutkan kajian kita, yaitu tentang taharah. Hari ini kita akan lanjutkan tentang hadas besar yang nanti akan dilanjutkan dengan menghilangkan hadas atau kita masuk pada bab wudu. InsyaAllah. Pengertian hadas besar adalah satu kondisi ketika kita hendak melakukan ibadah, maka kita harus melalui mandi. Mandi dalam agama kita bukan mandi biasa, tetapi mandi yang merujuk kepada sunnah atau tuntunan dari Rasulullah SAW. Kalau dalam masyarakat ini biasa disebut dengan mandi suci atau mandi bersih. Nah, hadas besar ini ada beberapa kategori. Yang pertama adalah yang tergolong ke dalam hadas besar mengeluarkan mani atau sperma. Keluarnya mani dalam beberapa kondisi, baik itu ketika dalam keadaan sadar atau terjaga maupun dalam keadaan mimpi, dengan cara disengaja maupun tidak disengaja. Ya, dengan cara sengaja maupun tidak disengaja. Jadi ada 4 kondisi mengeluarkan mani atau sperma itu terjadi dalam berbagai keadaan, di waktu jaga ataupun sadar, di waktu tidur atau ketika dia bermimpi, kemudian sengaja atau tidak sengaja. Kalau sengaja itu biasanya hubungan suami istri. Kalau yang tidak sengaja itu biasanya mimpi. Tapi ada kategori keluarnya mani yang sengaja dalam tanda kutip, misalnya mengeluarkan mani sendiri atau masturbasi, itu yang sangat dilarang oleh agama. Kalau misalkan ada orang yang nonton ya itu sengaja namanya. Sengaja namanya. Itu nanti bahkan sampai pada kelainan ya. Ada orang kelainan kalau ingin dia mencapai, kalau sudah tingkat gelisah maka dia akan penyakitnya, dia pergi ke dilihat oleh orang lain, memegang kemaluannya, itu memiliki ini sendiri ya, kepuasan tersendiri, dan keluarlah maninya ya. Nah, itu penyakit itu ya, penyakit. Hadis dari Rasulullah SAW, dan ini terjadi baik bagi pria maupun wanita ya. Hadis dari Rasulullah SAW, jangan kau dirikan sholat jika engkau melihat madhi, maka basuhlah kemaluanmu dan berwuduklah sebagaimana wudukmu untuk sholat, dan jika engkau mengeluarkan mani maka mandilah. Dalam hadis ini ada 2 kategori yang disampaikan oleh Rasulullah, ada 2 jenis hadas. 1 berbentuk mazi, 2 berbentuk mani. Kalau mazi itu
cairan yang keluar, ini pernah disampaikan pekan yang lalu, cairan yang keluar tidak tidak disertai dengan syahwat, keluar begitu saja, ya, keluar begitu saja, itu mazi ya. Kemudian yang kedua, kalau mazi, kata Rasulullah, basuhlah kemaluanmu dan berwuduklah ketika kita hendak sholat ya. Itu kalau mazi. Kalau mani berarti kamu harus mandi, kata Rasulullah. Dan jika engkau mengeluarkan mani, maka mandilah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Dalam hadis lain, Ummu Sulaim radhiyallahu anha datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu mengenai kebenaran. Wajibkah perempuan itu mandi bila ia bermimpi? Maka kata Rasulullah, benar bila ia melihat air. Apa maksudnya? Mimpi ini kan tidak khusus bagi laki-laki saja, tetapi wanita juga kadang-kadang mengalami mimpi itu. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bila engkau melihat air, maksudnya basah celana, basah pakaian dalam. Ketika mimpi ya, mimpi apa, berhubungan dan sebagainya ya. Kemudian tiba-tiba pagi hari melihat ada air, maka mandilah. Bila ia melihat air, maka mandilah. Bukan melihat air maksudnya ada di bak mandi, bukan, di pakaian dalamnya. Seperti itu. Nah, itu yang pertama, mengeluarkan mani atau sperma. Jadi ingat, mengeluarkan mani itu baik sengaja maupun tidak sengaja bagi laki-laki perempuan dalam keadaan terjaga, sadar maupun dalam keadaan mimpi. Kemudian yang kedua, hubungan kelamin atau koitus atau jima. Hubungan kelamin ini baik disertai dengan keluarnya mani maupun tidak mengeluarkan mani sebagai akibat dari hubungan suami istri itu wajib mandi. Bukan hanya ketika mengeluarkan mani saja. Ketika berhubungan badan ya kemudian keluarkan mani, bukan itu yang menyebabkan dia mandi, tidak. Tetapi ketika berhubungan bertemunya dua alat hitan itu maka harus mandi. Bertemunya dua alat hitan. Nah, pemahaman yang seperti ini bagi pengantin muda seringkali salah kaprah, salah memahami karena tidak mempelajari ilmu agama. Bagaimana bab toharo bagi suami istri? Artinya begini, kita nggak ngapa, kan ada pertanyaan, kita nggak ngapa-ngapain kok, katanya cuma masukkan doang. Masukkan saja itu sudah harus mandi, karena hadisnya ketika bertemunya dua alat hitan, laki-laki dan perempuan wajib mandi. Mau keluar mani atau tidak, mau sampai orgasme puncak atau tidak, maka harus mandi. Yeah. Dasarnya apa? Dari Al-Maidah, wa in kuntum junuban fattohar. Jika kamu junub maka mandilah. Jadi junub itu bukan berarti sudah sampai puncak ya, tidak. Bukan itu saja. Tetapi ada dua kondisi. Ketika dua alat, saya ulangi lagi, ketika dua kelamin itu bertemu, mau itu keluar mani, mau sampai puncak atau tidak, harus orgasme atau tidak, harus mandi. Dari Jabir bin Abdullah berkata, adalah Rasulullah SAW jika mandi junub, beliau menyiram di atas kepalanya 3 gayung air. Nah, ini juga menjadi dasar kalau junub itu wajib mandi. Karena ini tergolong ke dalam hadas besar. Nah, kemudian yang ketiga yang tergolong ke dalam hadas itu adalah berhentinya haid dan nifas. Berhentinya haid dan nifas. Ini ada di firman Allah di Al-Baqarah ayat 222. Di tengah ayat, wala taqrabuhunna hatta yurhun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah.
Janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Ya, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Nah, ini di dalam ayat ini ada beberapa hal harus dipahami dengan benar. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Mendekati maksudnya berhubungan badan suami istri. Artinya tidak boleh ketika suami dalam keadaan haid. Bahkan secara kesehatan itu menimbulkan penyakit. Ini yang pertama. Apabila mereka telah suci maka campurilah. Suci maksudnya mereka sudah berhenti dari haid dan mereka harus mandi. Karena ada pemahaman yang salah bagi pengantin baru biasanya atau pasangan muda itu. Jadi kalau misalnya haid itu berhubungan badan, oh nanti aja sekalian mandinya. Ini yang salah besar. Karena perintah Allah apabila mereka telah suci, suci itu bukan sekadar berhenti haidnya, tetapi harus mandi. Jadi tidak bisa dilangsungkan begitu haid. Suami istrinya haid, kemudian belum mandi sudah dicampur, itu nggak boleh. Harus mandi. Meskipun darahnya udah berhenti ya Ustaz? Iya, nggak boleh. Karena perintahnya suci dulu. Ini kan, apabila mereka telah suci, campurilah. Jangan kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Artinya tidak boleh mencampuri istri yang masih haid. Maka campurilah mereka ketika suci. Perempuan ini, istri ini harus mandi suci dulu. Kemudian yang ketiga, campurilah mereka di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Ada aturannya berhubungan badan. Tidak sesukanya, mohon maaf, seperti binatang. Dari mana-mana maunya itu nggak boleh. Ada yang dari anus, dari apa itu nggak boleh. Ya, seperti itu. Nah ini tentang haid maupun tentang nifas ya. Jadi kalau haid itu darah yang keluar, kita pelajari darah yang keluar tanpa ada penyebabnya, asbabnya, dia keluar begitu saja kan. Nah kalau darah nifas itu darah yang keluar akibat persalinan ya, akibat keluarnya bayi ya, karena keluarnya bayi. Darah yang keluar setelah keluarnya bayi. Nah itu nifas. Nah kemudian sekarang bagaimana tentang haid itu? Tentang haid itu harus hati-hati, yang namanya darah haid itu adalah darah. Jadi kapan dijatuhi hukuman haid itu? Kapan dia jatuhi hukuman bersih? Bersih dari haid. Kalau haid itu karena pengertiannya adalah darah yang keluar. Karena kita perempuan ada kondisi beberapa hari sebelum haid itu akan keluar cairan tertentu. Nah itu masih cairan saja, belum bisa dikatakan haid. Ya, kalau perempuan kan biasanya keputihan dulu sehari, 2 hari, hari ketiga baru keluar darah sedikit-sedikit, itu baru dijatuhi hukuman haid. Mengapa? Harus hati-hati karena biasanya perempuan itu kalau mendekati haid keluar sedikit keputihannya langsung nggak sholat karena kebiasaannya sudah mau haid. Padahal keluar cairannya itu kan misalnya dari sore, besok pagi baru keluar darah, berarti dia beberapa waktu tidak sholat. Iya kan? Nah seperti itu. Itu ya. Saja terus besoknya lagi keluar darah, harus kita mandi bersih lagi. Ya harus mandi. Maksudnya ini kan keluar cairan dulu ini belum bersih, belum berakhir haidnya. Ini kan kemarin saya mengalami saja. Gimana? Kan udah bersih ini, terus 2 hari sesudahnya keluar lagi. Oh berarti itu haid, masih sisa darah haid. Jarak 2 hari lagi ya. Banyak dia lagi. Nah itu berarti ada gangguan hormon. Ya. Karena harus dilihat dulu berapa sih. Beda sama darah istihadah ya. Beda. Nanti kita sampai sana sebentar. Kita selesaikan dulu yang haidnya dulu ya. Nanti kita sampai pada istihadah. Nah, Allah berfirman, jangan kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Artinya darah itu sudah harus bersih. Kapan darah itu bersih? Ketika
Memang besi tidak boleh ada flek-flek sedikit. Kalau flek sedikit berarti itu masih haid. Ini untuk akhir siklus haid kita. Mengapa dikatakan itu masih haid? Karena masih ada sisanya. Masih ada sisanya. Baru dikatakan bersih ketika mandi, masukkan kapas. Di zaman Rasulullah seperti itu, zaman Aisyah seperti itu, masukkan kapas. Pastikan di kapas itu tidak ada lagi yang merah-merah, pink-pink gitu. Itu berarti masih ada darah, belum boleh mandi. Udah kita lihat dia pakai kapas saja, tapi besoknya itu keluar. Berarti sisa haid itu. Berarti bisa jadi terganggu siklus haidnya. Makanya kalau haid itu berapa hari biasanya? Itu jangan cepat-cepat, terutama mau dekati Ramadan ya, atau mau dekati Syawal. Perempuan tuh cepat-cepat mau mandi gitu. Biasanya seminggu aja Ustazah, tapi itu dia keluar lagi terus jalan 2 hari lagi dia. Ya, berarti itu sisa haid itu. Dan untuk bisa menentukan, sekarang kita masuk kepada istihadhah. Nah, istihadhah itu adalah darah yang keluar, darah karena penyakit. Kalau darah haid itu darah yang keluar tanpa asbab. Dia keluar begitu normal, begitu saja. Kalau darah istihadhah itu darah penyakit. Nah, bisa saja dia keluar itu setelah haid. Nah, ini kan umumnya seperti itu. Jadi jadwal haid yang normal kemudian dia melebihi. Nah, kapan jatuhnya? Kalau itu darah istihadhah harus diperhatikan normalnya dulu. Normalnya misalnya seorang wanita itu 10 hari atau 12 hari paling lama. Tapi setelah 12 hari ditunggu 13 hari masih keluar haidnya. Maka tidak bisa mengambil hukum sendiri, oh hari ke-14 itu istihadhah, belum tentu. Maka oleh karena itu untuk menjatuhi hukum kalau itu adalah darah istihadhah harus diperiksakan ke dokter kandungan atau ahlinya, ke bidan. Ditanyakan, ini kenapa? Kalau dokternya mengatakan, oh ini bukan haid, oh ini darahnya darah penyakit karena ada ini di dinding rahim dan sebagainya. Baru itu dijatuhi hukuman darah istihadhah. Maka kalau darah istihadhah perlakuannya harus tetap sholat, maka mandi gitu ya, seperti itu. Dokter bilang tidak ada penyakitnya. Darah penyakitnya berarti itu hanya penambahan apa? Karena hormon ya, gangguan hormon. Iya, terlalu banyak mikir. Nah ya, iya berarti tetap dikatakan itu haid ya. Jadi siklus haidnya bertambah. Berarti bukan darah istihadhah. Nah, adapun terhadap hukum nifas yaitu keluarnya darah dikarenakan habis melahirkan, maka berdasarkan ijma sama dengan hukum haid. Tapi khusus kalau nifas ini tidak ditentukan waktunya harus 40 hari. Mengapa? Kalau melahirkan normal kan biasanya paling banyak itu 3 pekan. 21 hari itu sudah banyak sekali. Nah, kalau SC, kalau dia melahirkan dengan operasi, darahnya nggak banyak, paling 1 pekan udah selesai. Maka tidak bisa kita menunggu 40 hari kan? Iya. Nah, itu sudah beberapa hal yang diperhatikan oleh wanita, baik ketika dia haid, ketika dia nifas, atau ketika dia berhubungan badan, harus diperhatikan benar. Nah, itu bab tentang hadas besar. Ya, ada 3 tadi. Ya, ada mani, ada karena koitus atau ijma, jima. Kemudian yang ketiga karena haid dan nifas. Kemudian berikutnya, nah ini cara bersuci. Kita akan masuk kepada yang pertama, wudhu. Ada beberapa hal, beberapa kasus di dalam kita berwudhu, sama seperti ketika kita sholat. Nanti kita akan bahas. Wudhu itu pengertiannya adalah bersuci dengan menggunakan air. Ya, menggunakan air. Kita merujuk kepada surat Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu hendak salat faghsilu, basuhlah mukamu. Maka ada sebagian ulama yang mengatakan itu bagian wajib wudu katanya. Faghsilu wujuhakum. Itu yang pertama, basuhlah mukamu. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai ke siku. Sampai ke
sikum. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu. Jadi wamsahu kalau yang lain membasuh, kalau ini mengusap. Ya. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Di dalam ayat Allah ini ada kata basuh, ada kata sapu. Ada kata basuh, ada kata sapu, atau ada kata basuh, kata usap. Basuh itu pengertiannya berarti anggota tubuh kita, anggota wudhu itu langsung terkena dengan air, itu basuh namanya. Kalau mengusap tangan kita, tangan yang dipakai untuk mengusap bagian wudhu itu dikenakan air, mengusap namanya, atau menyapu. Jadi ada dua istilah, membasuh dan mengusap. Kalau membasuh langsung kena air, kalau mengusap tangan kita yang dibasahin baru mengenai bagian wudhu, itu mengusap namanya. Dan ini ada di dalam Al-Maidah surat kelima ayat 6. Jadi cara berwudhu pun Allah langsung yang menuntun kita. Ini maksudnya betapa Allah menginginkan kesempurnaan manusia di dalam bersuci sebelum dia melakukan ibadah. Ya, sebelum ia melakukan sholat, sebelum ia melakukan tawaf, sebelum ia melakukan hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah sampai kepada membaca Al-Quran. Nah, wudhu dalam agama kita itu mempunyai nilai tersendiri. Di samping menentukan sah tidaknya sholat itu, di samping menentukan sah tidaknya tawaf seseorang, juga wudhu itu bisa membersihkan manusia dari dosa dan meninggikan derajatnya. Bahkan wudhu itu bisa menjadi penanda bagi umat Rasulullah SAW. Jadi ada beberapa fungsi wudhu. Yang pertama menjadi syarat sah tidaknya kita sholat atau tawaf, itu yang pertama. Yang kedua, wudhu itu akan menghapus dosa. Yang ketiga, dengan berwudu itu akan meninggikan derajat. Yang keempat, dengan wudu menjadi tanda pengenal bagi umat Rasul SAW besok di hari kiamat. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah engkau kutunjukkan sesuatu yang dengannya Allah akan menghapus dosa serta meninggikan derajat?" Saya ulangi lagi bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Maukah engkau aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah akan menghapus dosa serta meninggikan derajat?" Mereka menjawab, "Baik." Mereka menjawab, "Baiklah wahai Rasulullah." Beliau bersabda, menyempurnakan wudhu saat akan menghadapi segala kesusahan, memperbanyak langkah ke masjid, menunggu sholat demi sholat. Nah, itulah perjuangan. Perjuangan, sekali lagi perjuangan, kata Rasulullah. Jadi salah satunya yang akan menaikkan derajat kita adalah berwudhu. Ada lagi berwudhu ketika kita menghadapi kesusahan, ya, dalam hadis ini. Kemudian ketika kita menuju ke masjid sudah berwudhu. Jadi bukan di masjid wudhunya, ya, bukan di masjid wudhunya. Kecuali untuk hal tertentu. Misalnya dari rumah kita sudah berwudhu, kemudian di tengah jalan kita hadas, maka mau tidak mau kita akan berwudhu di masjid tempat kita akan sholat. Kemudian menunggu sholat demi sholat itu akan menaikkan derajat seseorang. Dalam hadis lain Rasulullah SAW pernah bersabda, "Bagaimana pendapatmu jika seorang memiliki kuda putih, memiliki kuda belang putih mukanya dan kakinya yang berada di tengah-tengah kuda hitam? Tidakkah mudah mengenali kuda tersebut?" Mereka menjawab, "Benar wahai Rasulullah." "Maka umatku akan datang pada hari kiamat wajahnya berseri, kakinya, ya, wajahnya itu bercahaya," kata Rasulullah. Ya, wajahnya bercahaya dan kakinya bercahaya.
lantaran bekas wudhunya, ya, anggota wudhu, dan aku akan membimbing mereka ke telaga Rasulullah yang disebut dengan Kautsar. Jadi umat Rasul SAW besok itu akan ditandai dari bekas wudhunya. Maka banyak-banyaklah berwudhu. Mau ke pasar berwudhu, di dapur berwudhu, mau masuk dapur juga berwudhu karena sambil berzikir, keluar dari tempat buang air juga berwudhu, ini tetap berwudhu. Kenapa? Karena memang ada banyak hal yang akan diberikan oleh Allah. Nah, itu tadi cara berwudhu yang kita ambil yang kita petik dari Al-Maidah ayat 6 tadi. Bagaimana tata cara berwudhu sesuai dengan tuntunan Rasul SAW? Yang pertama adalah membaca basmalah, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah saja, jangan salah. Bismillah. Kemudian ketika Bismillah itu dalam hati kita sudah berniat untuk berwudhu. Dan niat itu tidak harus diucapkan ya dengan kalimat tertentu. Ya. Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan suatu ucapan yang harus dilakukan sebagai ungkapan niat dalam sholat misalnya, itu tidak pernah. Misalnya kalau kamu sholat begini niatnya diucapkan, Rasulullah tidak. Itu perbuatan hati. Kalau niat itu maksudnya keinginan kita, kemauan kita, ya, kemauan itu niat yang tertuju pada satu amalan tertentu. Misalnya niat kita berwudu untuk membersihkan diri, ya sudah, gitu, tidak perlu usalli atau niat nawaitu, itu tidak perlu, cukup dalam hati saja. Niat baca basmalah, niat berwudu untuk membersihkan diri dari hadas. Yang kedua, membersihkan telapak tangan dengan air sampai bersih sebanyak 3 kali, dan hendaklah celah-celah jari tangan dibersihkan sebersih mungkin. Nah, jadi membaca basmalah tadi, kemudian mencuci tangan, nah begini, ya, seperti ini, ya. Jadi ketika pandemi kemarin itu orang Islam diajarin untuk bersuci, untuk cuci tangan. Kalau di wudhu kita sudah baru seperti itu. Hadisnya ada. Sesungguhnya Utsman radhiyallahu anhu telah meminta air wudhu, maka dicucinya kedua telapak tangannya 3 kali, lalu berkumur, lalu mengisap air serta menyemburkannya, kemudian membasuh mukanya 3 kali, lalu membasuh tangannya yang kanan sampai ke siku 3 kali, tangan sampai ke siku 3 kali, yang kiri 3 kali, kemudian setelah itu mengus kiri dan kanan, kemudian mengusap kepala, lalu membasuh kaki kanan sampai kedua mata kaki 3 kali, yang kiri terlebih dahulu, yang kiri kemudian berkata, aku melihat Rasul SAW berwudu seperti ini. Ini cara wudhu Rasulullah. Nah, tadi kita sampai pada mencuci tangan. Kemudian berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Kemudian menyemburnya kembali. Dilakukan 3 kali. Ya, dilakukan 3 kali. Sempurnakanlah dalam menghirup air ke hidung kecuali jika kamu sedang puasa. Jadi bersamaan ya, jangan salah, berkumur masukkan air kemudian insikopnya, menghirup air ke hidung. Ya, menghirup air ke hidung itu 3 kali. Sekali lagi diulang, masukkan air ke kumur sebagian dihirup, kencang dihirup baru dibuang, tadi semburkan kembali, itu 3 kali. Kalau di luar puasa kita dianjurkan sempurna. Kalau ketika puasa, kecuali jika kamu puasa, tidak boleh disempurnakannya, hanya sekedarnya saja. Kemudian membasuh wajah, membersihkan kedua ujung kelopak mata dilakukan tiga kali. Nah, ini perhatikan seperti ini. Ini namanya batas ya. Batas. Ini ada cowok-cowok enggak? Enggak. Ini ke sini, ke sini, aku di YouTube ke sini. Ya, gitu. Itu batasnya. Ini harus dibasuh nanti. Ini jadi ambil airnya. Nih, ini. Nah.
Jadi bukan sekedar ini, ada refleksi sebetulnya, relaksasi ya. Jadi ambil air wudhunya. Nah ini. Nah, membasuh muka. Itu 3 kali. Jadi kedua ujung kelopak mata itu ikut dibersihkan sampai dengan ini nih dagunya merata gitu ya. Hadis dari Abu Umarah radhiyallahu anhu adalah Rasulullah mengusap 2 sudut mata dalam berwudu. Jadi mengapa kita mengusap? Ini kan tidak jarang orang ya mengusap mata ya, jarang. Tapi ada hadisnya. Rasulullah itu mengusap ujung matanya, ini nih ujung mata, ya ketika berwudu. 2 sudut mata dalam berwudu. Kemudian membasuh tangan kanan sampai ke siku 3 kali, kemudian tangan kiri sampai ke siku 3 kali. Jadi udah jelas ini airnya. Nah perhatikan kalau misalnya ini takutnya basah, nggak usah langsung begini saja, kan? Ya, kalau takutnya basah sampai ke sini. Nah, ini kan udah dinaikin. Tapi nanti kan takutnya basah, nah, jadi tidak perlu begini. Yang penting dari tangan ke siku. Kecuali kalau di rumah pakai dasar, pakai apa kan enak begini, ya? Kan, seperti itu. Banyak yang mungkin salah Ustaz, jadi wudunya itu dari sini. Ya, iya. Dan yang lebih salah lagi, ambil air dulu gini ya Ustaz. iya. Jadi kan air keran di bawah kan? Kan ini tangan. Iya, bawa ke sini. Ini kalau tidak mau begini nggak masalah. Yang penting ada air dari tangan, kan? Itu kan tambah lagi 3 kali. Jadi cara berwudunya jangan salah, dari tangan ke siku kata Allah. Ini firman Allah tadi, dari tangan ke siku. Kemudian selesaikan dulu tangan kanan, baru tangan kiri. Jangan kanan kiri. Ya, cara berwudunya. Kemudian setelah itu ingat tidak boleh berlebihan ketika kita menggunakan air ya. Keran itu dibuka, jangan terlalu zrrr gitu kan. Apalagi keran yang biru. Sorot. Keran khusus. Keran apa? Keran yang ininya biru itu kecil itu Ustaz. Itu kan kencang sekali itu sampai dia nyembur semua. Bahasa sebadan badan. Kemudian mengusap rambut dengan air ke seluruh kepala, mulai dari permulaan pangkal rambut ke kening sampai tengkuk, dikembalikan lagi ke muka, kemudian diteruskan mengusap kedua telinga luar dan dalam. Dikerjakan cukup sekali saja. Ini didasarkan pada dari Abdullah bin Zaid bin Asim di dalam hal mensifati wudhu yang mengatakan, dan beliau memulai dengan permulaan kepalanya sehingga beliau menggerakkan kedua telapaknya hingga sampai tengkuknya, kemudian mengembalikan lagi pada tempat yang memulai. Ini seperti ini maksudnya. Jadi tadi kan membasuh, sekarang mengusap, basahkan air. Ya, buang airnya, matikan kerannya. Ini baru dari sini. Ini caranya sampai ke tengkuk, balik lagi. Yang ini masukkan ke cukup 1 kali. Oh enggak 3 kali. Ya, 3 kali. Basah kuyup. Karena itu mengusap bukan membasuh. Ya, kan, membasuh. Jadi caranya basahkan tangannya, matikan kerannya. Karena kebayangan kalau keran tetap nyala, kita belum sampai ini udah banyak airnya ya. Jadi basahkan tangannya, matikan keran, buang airnya, ini dibawa ke sini sampai ke tengkuk. Kata hadisnya, balik lagi, masukkan tangan ke telinga. Seperti berarti itu. air yang di sini ditumpahin dulu sampai Iya. baru kita basuh. Iya. Gitu. Itu namanya mengusap. Di sini. Banyak kan ada yang Bukan, mengusap. salah. Firman Allah juga begitu tadi kan, membasuh, mengusap atau menyapu. Mengusap itu bisa diartikan juga dengan menyapu. Kalau menyapu kan cukup tidak tangannya saja yang dibasahi. Misalkan kalau semisal rambutnya panjang gimana Ustaz? Enggak, sampai ke tengkuk aja. Yang penting Iya, sampai sini aja. iya, sampai ke tengkuk. Ya baru ke telinga.
Nah, kalau di Indonesia itu kan ada mazhab Syafi'i gitu ya. Nah, mazhab Syafi'i itu kalau berwudu beliau sama seperti ini, hanya beliau mengulang kembali ketika teringat. Jadi ngambil Iya. air lagi. Jadi begini, kemudian ambil lagi, sekali begini, kemudian ambil air lagi, telinga. Itu Imam Syafi'i seperti itu. Kita tidak mengambil yang itu, kita ambil yang simpel saja. Hadisnya ada 2 tentang mengusap 3 kali itu, membasuh sekali itu. Beliau mengusap kepalanya dan memasukkan kedua telunjuknya pada kedua telinga kanannya di sebelah dalam, serta kedua ibu jarinya mengusap kedua buah telinga yang sebelah luar. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dan disapunya kepala serta kedua telinganya sekali saja. Ada 3 hadis yang menjelaskan tentang Rasulullah itu membasuh kepala sekaligus dengan telinga 1 kali saja. Yang terakhir membasuh kaki. Membasuh kaki itu sampai ke mata kaki kanan dulu baru kiri. Jadi celahnya itu diselingi. Ini kaki, maaf, ini kaki nih. Ya, sampai mata kakinya. Ya, karena pernah ada seorang laki-laki itu dia berwudu tidak sempurna, ternyata ketidaksempurnaannya hanya pada tumit itu ada sebesar kuku, itu tidak kena air wudu. Ulang, kata Rasulullah, ulang sampai 3 kali. Nah, hadis dari Rasulullah SAW, jika engkau berwudu maka sela-selailah antara jari jemari kedua tangan dan kedua kakimu. Nah, setelah semua dikerjakan dengan sempurna, kemudian diteruskan dengan mengucapkan apa yang biasa kita lakukan. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Stop sampai di situ. Ini ada hadisnya. Hadisnya adalah bahwa ketika seseorang itu telah bersabda Rasulullah SAW, tak seorang pun antara kalian yang berwudu kemudian menyempurnakannya dan seterusnya membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh, kecuali dibukakan pintu surga sebanyak 8 buah hingga ia masuk dari arah manapun. Bagi orang yang berwudu ini, barang siapa yang menyempurnakan, tak seorang pun antara kalian yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya dan seterusnya membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh, kecuali dibukakan baginya pintu surga sebanyak 8 buah hingga ia bisa masuk dari arah manapun yang ia kehendaki. Hadisnya diriwayatkan oleh Muslim. Luar biasa keutamaan wudu itu. Allah menjaminkan kita surga. Nah, bagaimana misalnya ada orang yang, karena saya pernah merasakan retak ya, kemudian digip, maka ketika kita berwudu cukuplah pembalutnya saja yang diusap ya, pembalutnya ya, misalnya tangannya ambil dulu diusap begitu saja. Tidak perlu dibasahin, kan tangan itu yang diusap begitu saja. Nah, itu cara berwudu. Nah, jadi wudu ini sangat luar biasa. Jadi banyak-banyaklah berwudu. Apa sih yang membuat kita ini, toh air juga melimpah ya? Tidak ada yang membuat kita itu terhalang untuk tidak berwudu. Jadi sering-sering berwudu. Karena itulah yang akan menjaga kualitas diri seorang hamba. Kita selingi dulu dengan tanya jawab. Silakan. Afwan Ustazah, Ya. tanya kan masalah haid.
Kan haid itu bisa jadi penentu iddah kan, sebagai penentu iddah. Kan iddah itu selesai masa iddah itu setelah 3 kali suci kan, 3 kali haid. Terus bagaimana dengan orang yang haidnya tidak teratur Ustazah? Misalnya haidnya sekali 5 bulan kayak orang ini gitu kan. Itu iddahnya gimana Ustazah? Tidak masalah, tetap mengikuti yang normal saja. Karena 3 kali suci misalnya, berarti kan itu sebetulnya kondisi yang tidak biasa. Itu kondisi luar biasa ya. Masa setahun setengah baru masa iddah Ya ada. 1 tahun baru Jadi selesai. 3 kali suci itu bukan berarti sesuai dengan kondisi dia. Bulan ini suci, udah nggak haid 5 bulan lagi. Oh bukan, itu masa iddah. 3 kali suci itu dilihat dari normalnya ya. Setiap bulan berarti. Jadi tidak melihat kok setahun sekali haidnya, 3 tahun baru dia. 1 tahun setengah baru boleh nikah. Nah, ada yang bertanya sebelum kita lanjutkan? Bagaimana dengan kalau lupa? Lupa misalnya begini. Sudah tadi sedang berwudu nih. Lupa berniat. Bukan niat. Sudah tangan kanan Aturannya. karena ada apa gitu, tiba-tiba kelewat gitu, langsung aja ke kepala, ke telinga. Udah selesai baru ingat. Tadi kiri udah apa belum ya? Ya, maka dia bukan mengulang dari kanan, dari kiri saja, langsung mengulang yang lainnya, mengulang kembali yang lainnya. Kiri, kemudian mengulang lagi, mengusap telinga, baru kaki. Oh, berarti ulang dari yang Diulang dari di yang mana lain. tempat dia. Tapi kadang kalau langsung gitu suka lupa Ustazah urutan. Kan kadang kalau misal kanan sudah terus kirinya belum, langsung kita ulang bagian kiri. Ya habis kiri lah di tangan harusnya kan ke sini, kadang lupa masih mikir lagi. Nah, sebetulnya was-was itu datang dari syaitan. Ya. Jadi kalau kita sudah lupa, misalnya begini, tadi perasaan saya itu nggak masuk. Ini udah masuk masjid gitu ya, udah takbir, baru ingat tadi itu saya itu was-was setan. Ya, syaitan. Lanjutkan saja, tidak perlu keluar dari jamaah kemudian berwudu lagi, tidak perlu karena jaraknya itu udah jauh ya, udah lama gitu, butuh waktu sekian menit. Kalau kita was-was lebih baik dilanjutkan saja. Iya, kalau wudu. Tapi kalau sholat maka harus berdasarkan rakaat yang kecil ya. Apa ini babnya wudu? Maka ketika kita was-was itu misalnya begini. Nah, udah apa belum? Nah, kalau sering kali terjadi seperti itu pada diri kita, maka sebetulnya itu datang dari syaitan. Kalau masih sekali, nggak masalah, berarti kita mengulang lagi. Tapi setiap berwudu selalu was-was. Udah belum ya? Berarti kitanya yang tidak konsentrasi. Berarti ada apa-apa? Ya, ada apa-apa kalau berwudu. Kalau semisal dalam sholat tiba-tiba misal kayak ada kejadian teman saya tuh tiba-tiba sujud, terus sesuatu dia bilang, Kak tadi aku tuh sujud tadi kentut apa enggak gitu ya Ustazah. Itu termasuk gimana Ustazah, mau diulang atau gimana? Kok dia nanya ke orang dia kentut, kan dia sendiri yang ngerasain. Dikira berbunyi karena dia pengen tahu kalau dengan seperti itu harusnya diulang lagi atau enggak Kak gitu. Seharusnya gimana? Dia yang menentukan apakah dia kentut atau tidak. Jadi harus pakai keyakinannya gitu. Iya, harus keyakinannya dia. Oh. Kan kalau kita kan nggak tahu ya, Iya, mungkin kakinya kan kecuali bunyi gitu bandeng. agak Seperti sama ini Ustazah, Afan mau tanya yang masalah bismillah kan. Apa kalau misalnya kan kalau kita wudhunya di toilet, nah apakah itu bismillahnya cukup dengan bismillah yang waktu kita masuk, apa memang harus bismillah lagi? Bismillah di dalam hati. Allah bismillah, karena tidak boleh menyebut asma Allah di dalam tempat kotor ya. Jadi bukan cukup dengan bismillah ya. Masuk. Khubzi wal khaba'is itu ya, tetapi harus memiliki keutamaan sendiri ketika kita mengawali berwudu itu dengan membaca basmalah seperti itu. Mbak, jam berapa Mbak? 5:30. Ustaz. Ada lagi yang bertanya, silahkan.
silakan. Ini jamnya jam Mekah. Jadi sekali. Nggak tahu tiba-tiba aja begitu. Buka masih setengah satu. Setengah satu. Kalau misalnya keputihan terus menerus itu gimana Ustazah? Kalau keputihan itu kan sebetulnya tidak masalah, tidak harus mandi ya. Tetapi memang kita harus bersihkan karena masuk ke dalam kategori najis kecil, hadas. Jadi harus dicuci, kemudian mengganti pakaian dalam, kemudian kita sholat. Nah, adapun yang seperti itu kan mengganggu siklus haid biasanya ya. Oleh karena itu sebaiknya itu diobati ya, dikonsultasikan. Ya, karena dia tidak. Ya, karena jamur itu ya. Obat yang paling bagus itu tinggal direbus saja daun sirih, sebetulnya selesai. Daripada menggunakan bahan-bahan kimia seperti itu. Diminum gitu Ustazah? Dipakai dipakai bersih ya. Oh, nggak diminum. Enggak. Saya pikir Mau diminum juga nggak masalah, tapi lebih bagus itu karena dia jamurnya itu kan diparut. Karena kalau pakai yang kimia, karena akan hilang yang pH-nya itu ya, asam basanya itu ya, kan butuh sebetulnya. Tapi kalau semua dipakai zat kimia akan hilang semuanya, kita sendiri rugi. Seperti itu. Mana Mbak? berarti kalau misalnya kita lagi sholat terus ngerasa keluar keputihannya itu berarti harus ulang. Kalau itu penyakit tidak perlu diulang. Ya, kalau itu penyakit, emang seperti itu ya. Sama seperti istihadah itu. Jadi selama sholat, misal pas mau sholat gitu diusahakan bersih, tapi Bersih. sekiranya pas sholat tiba-tiba keluar, Ya sudah, biarin aja, karena nanti dibersihkan lagi, keluar lagi, bersihkan itu kan nggak sholat jadinya. Ya. Sampai pada ini ya, kemampuan ikhtiar kita kan. Seperti itu, insya Allah bulan depan kita akan bahas tentang cara mandi. Cara mandi. Sebetulnya tadi ada yang menunjukkan kualitas kita berwudu itu tertib maksudnya berurutan ya. Hingga sampai kita tadi ada pada bab lupa dan sebagainya. Apakah tertib itu gugur dengan sebab lupa? Kalau lupa itu tidak ada ya. Kadang-kadang setan itu mengganggu manusia itu sehingga itu menjadi kebiasaan seperti tadi ya. Sedikit-sedikit apa iya ya seperti itu. Allah alam. Dibuat bingung sendiri. Demikian materi kita pada hari ini. Semoga Allah limpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua di bulan Zulhijjah ini. Semoga Allah menjadikan amalan-amalan kita lakukan sampai dengan 10 Zulhijjah diberkahi dan dibalas pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah dalam majelis ilmu. Allah menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang berkah. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.